Manuel Neuer kembali dibekap cedera. Persiapan timnas Jerman dalam menghadapi pertandingan persahabatan maupun Euro nanti kini terancam berantakan. Kiper sekaligus kapten tim yakni Manuel Neuer kembali berkutat dengan cedera paha dan terpaksa harus menepi. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Jerman, sang pemain sudah dikembalikan ke klub yang bersangkutan untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan kabar tersebut, pelatih Julian Nagelsmann hampir pasti akan memainkan pemain Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen sebagai penjaga gawang nomor 1 saat Neuer absen. Toni Kroos pede timnas Jerman bisa raih hasil positif. Toni Kroos membeberkan perasaannya kembali ke timnas Jerman setelah memutuskan mundur pada tahun 2021 yang lalu. Pemain Real Madrid itu memilih kembali demi membantu negaranya yang sedang dalam tren negatif. Toni Kroos mengaku senang bisa kembali ke tim nasional, bertemu dengan banyak pemain muda terpanser. Toni Kroos percaya diri dengan kekuatan tim jelang FIFA Matchday dan ia percaya bakal meraih hasil positif di Euro 2024 nanti. Luke Shaw mendadak gabung sesi latihan di timnas Inggris. Ada informasi menarik terkait timnas Inggris. Bek Manchester United yakni Luke Shaw dilaporkan ikut berlatih di skuad The Three Lions. Baru-baru ini Luke Shaw ternyata berada di St. James Park dan ia ternyata ikut berlatih di sana. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Luke Shaw sengaja datang ke St. James Park untuk membantu proses pemulihannya. Liverpool punya direktur olahraga yang baru. Liverpool terus berbenah mempersiapkan musim baru tanpa Jurgen Klopp dan terus baru saja menunjuk Richard Hughes sebagai direktur olahraga yang baru. Setelah mengangkat kembali Edwards sebagai CEO of Football, VSK melalui Liverpool menunjuk Richard Hughes sebagai direktur olahraga baru di musim depan. Dia akan efektif bekerja mulai tanggal 1 Juni mendatang setelah meninggalkan posisi serupa di Bournemouth. Kiper Panathinaikos Sirus Margono resmi jadi WNI. Sirus Margono kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Kiper Panathinaikos tersebut sudah mengambil sumpah pada hari ini. Nama Sirus Margono telah menjadi perbincangan dalam setahun terakhir. Dia memang sudah dibidik untuk bisa membela timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu lahir di Amerika Serikat dari ibu berkebangsaan Iran. Di sisi lain ayahnya Sirus berasal dari Indonesia. Trussier merasa tak disenangi di timnas Vietnam. Philippe Trussier tak meraih hasil bagus dalam membesut timnas Vietnam. Dia merasa publik negara setempat berharap dirinya untuk dipecat. Trussier sudah 10 kali menukangi tim senior dari Vietnam dan sejauh ini cuma dapat kemenangan dan lainnya berujung kekalahan. Dan nasib timnas Vietnam tentu sangat merosot dibandingkan saat dilatih oleh Park Hang-seo. Kylian Mbappe ke Real Madrid akan bagus untuk La Liga. Dani Carvajal menyambut prospek perpindahan dari Kylian Mbappe menuju Real Madrid. Carvajal membandingkan dampak transfer itu dengan Robert Lewandowski yang hijrah ke Barcelona. Jika Mbappe benar-benar datang, maka sepak bola Spanyol akan semakin gemerlap. Tidak bisa dipungkiri pamor La Liga sedikit menurun setelah ditinggalkan oleh Ronaldo dan juga Lionel Messi. Bruno Fernandes siap kawal Manchester United memasuki era baru. Sebuah pernyataan menarik diungkapkan oleh Bruno Fernandes. Kapten dari Manchester United itu menegaskan bahwa ia siap mengawal setan merah memasuki era baru bersama Ineos. Menurut Fernandes, ia terkesan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh Ineos di Manchester United. Ia siap membantu Ineos untuk membawa Manchester United ke era baru United tersebut. Sebagai kapten, Fernandes menyebut bahwa sudah selayaknya Manchester United kembali menjadi tim yang disegani tak hanya di Inggris tetapi juga di Eropa. Robinho terancam hukuman 9 tahun penjara. Robinho terancam hukuman penjara 9 tahun jika pengajuan bandingnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Saat ini Robinho tengah menyiapkan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya. Pada tahun 2017 yang lalu, Robinho dinyatakan bersalah di pengadilan Italia terkait kasus pelecehan. Kasus Robinho rupanya cukup besar, bahkan sampai diurus oleh Superior Tribunal de Justice, yaitu pengadilan banding tertinggi di negara Brazil.
Alami cedera parah, musim Seven Botman bersama Newcastle kini selesai. Kabar buruk menerpa Newcastle usai bek andalan mereka Yannis Seven Botman terpaksa harus menepis selama 6 hingga 9 bulan karena mengalami cedera. Cedera yang menerpa Botman telah dikonfirmasi oleh Newcastle lewat laman resmi mereka. Menurut hasil tim medis mereka, sang pemain akan absen cukup lama, bahkan diperkirakan baru bisa tampil pada musim depan. Totti minta AS Roma agar tak gentar hadapi AC Milan. Legenda AS Roma yakni Francesco Totti meminta skuad Ilupi agar tak gentar menghadapi AC Milan. Salah satu dari Roma atau AC Milan akan terhenti perjalanannya di babak perempat final Liga Eropa. Pasalnya keduanya dipertemukan di fase tersebut. Francesco Totti sudah sering menghadapi AC Milan. Ia tahu bahwa Rossoneri adalah tim yang kuat dengan tradisi apik di Eropa. Namun Totti meminta AS Roma agar tidak gentar menghadapi Milan, sebab Rossoneri yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Sudah nyaman Timo Werner menuju status permanen di Tottenham. Menurut laporan dari The Telegraph, Werner ingin bertahan di Tottenham Hotspur dan mengatakan kepada semua pihak bahwa ia akan senang jika kepindahannya menjadi permanen. Sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman, Tottenham memiliki opsi untuk bisa membeli sang pemain internasional Jerman tersebut dengan harga mencapai 14,5 juta pound sterling. Namun masih belum jelas apakah Tottenham tertarik untuk bisa mempermanenkan kepindahannya, karena mereka mungkin akan lebih memilih untuk mendatangkan seorang penyerang yang murni, mengingat mereka sudah memiliki banyak penyerang serbaguna. Rafael Varane fix pergi dari Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan dari Rafael Varane yang menyebut bahwa sang bek semakin dekat dengan pintu keluar dari setan merah. Romano menyebut bahwa saat ini Varane lebih condong untuk pergi dari Manchester karena sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak yang baru. Manajemen setan merah dilaporkan masih menahan diri untuk memberikan kontrak kepada sang pemain. Mereka ingin menunggu hingga akhir musim nanti sebelum memberikan kontrak barunya tersebut. Bek ini putuskan cabut dari Arsenal di musim panas. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cedric Soares sudah mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia memutuskan untuk pergi dari Arsenal di musim panas nanti. Diketahui ia sudah tidak jadi pilihan utama di skuad Arsenal. Ia bahkan minim sekali mendapatkan jam bermain di skuad The Gunners. Alhasil demi kebaikan karirnya, ia memutuskan untuk mencari klub yang baru di musim panas nanti. Romano juga menyebut bahwa Arsenal tidak akan menghalangi kepergian Suarez di musim panas. Resmi Arsenal perpanjang kontrak Takehiro Tomiyasu. Kebersamaan Takehiro Tomiyasu dan Arsenal resmi diperpanjang. Sang bek telah menekan kontrak baru di London Utara beberapa waktu yang lalu. Dalam pernyataan resmi mereka, Arsenal mengkonfirmasi bahwa Tomiyasu sudah menekan kontrak baru. Namun mereka tidak menjabarkan berapa lama durasi kontrak barunya tersebut. Namun kabar yang beredar menyebut bahwa Tomiyasu akan menekan kontrak hingga tahun 2026. Selain itu ada opsi perpanjangan selama 1 tahun hingga tahun 2027. Manchester United jalani operasi senyap untuk transfer Michael Olise. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Michael Olise nampaknya bukan sekedar isapan jempol semata. Setan merah diam-diam sudah bergerak untuk bisa mengamankan jasa winger Crystal Palace tersebut. Dilansir oleh Tim Talk, sudah beberapa pekan terakhir, Manchester United intens berkomunikasi dengan Olise. Pembicaraan ini dikabarkan tengah berjalan positif, dan Olise dikabarkan tertarik untuk bisa bergabung dengan setan merah di musim panas. Manchester United sendiri dikabarkan siap mengeluarkan dana mencapai 60 juta pounds untuk bisa memboyong sang pemain. Klub beri saran Liverpool untuk datangkan bek milik Wolverhampton. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp dikabarkan telah memberikan saran kepada klubnya agar bisa memboyong Ryan Aït-Nouri dari Wolverhampton di musim panas. Klub disebut terkesan dengan performa solid defender asal Aljazair tersebut. Aït-Nouri sendiri sekarang masih terikat kontrak dengan Wolverhampton di tahun 2026 dan belum diketahui apakah Wolverhampton berniat untuk melepasnya atau tidak. Namun sayangnya harganya masih cukup mahal. Pasalnya Wolverhampton diklaim punya kesepakatan bagi hasil 50% dari penjualan Aït-Nouri.
Pengganti Anthony Martial, Manchester United bakal impor striker dari Jerman. Manchester United dikabarkan sudah mengunci beberapa target transfer di musim panas, dan salah satu nama yang bakal dikejar adalah Benjamin Sesko. Akademisco melaporkan Manchester United menilai Sesko bakal menjadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Ia tercatat sudah mengemaskan 11 gol untuk RB Leipzig, meski ia kebanyakan dimainkan sebagai pemain pengganti. Manchester United sendiri dikabarkan harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk bisa mengamankan jasa Sesko. Daratan Bulan dilaporkan hanya mau melepas sang pemain di angka 80 juta euro. Juventus dilaporkan siap bisa jalan dengan Allegri. Juventus dilaporkan tidak akan memperpanjang kontrak Allegri yang masa jabatannya akan berakhir di musim panas tahun 2025. Menurut media Italia, pemilik Bianconeri sedang bersiap untuk mencari regenerasi di kursi pelatih. Beberapa waktu yang lalu Antonio Conte gencar diberitakan sebagai kandidat kuat pengganti dari Allegri. Namun Elkan menegaskan bahwa ia ingin struktur yang 100% baru pada jajaran direksinya. Thiago Motta, pelatih Bologna pun menjadi kandidat terkuat untuk bisa menggantikan Allegri. Ineos tertarik jadikan Gareth Southgate manajer baru Manchester United. Ada kabar baru terkait siapa manajer baru Setan Merah di musim depan. Ineos dikabarkan tertarik mengamankan jasa Gareth Southgate sebagai pelatih baru mereka. Co-owner Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe tertarik untuk bisa mempekerjakan Southgate. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya peluang untuk bisa mendapatkan jasa Southgate di musim panas nanti. Kontrak sang pelatih sendiri di timnas Inggris akan habis di musim panas, dan ia dikabarkan baru mendapatkan kontrak baru selesai Euro 2024. Alejandro Garnacho ingin pindah ke Real Madrid. Tikspot melaporkan bahwa Manchester United berpotensi kehilangan Garnacho karena sang winger dikabarkan punya ketertarikan bermain di Real Madrid. Menurut laporan itu, Garnacho punya impian untuk bermain di Real Madrid dalam karirnya. Ini disebabkan sang winger lahir dan besar di kota Madrid. Apalagi Real Madrid merupakan klub terbaik di dunia pada saat ini, sehingga Garnacho punya hasrat untuk bisa berseragam Los Blancos. Manchester United sendiri dikabarkan tidak mau melepas Garnacho ke Real Madrid. Setan Merah dikabarkan siap menolak semua tawaran yang masuk untuk sang wingernya tersebut di musim panas.